Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Di tengah kehidupan yang semakin cepat dan penuh tekanan, banyak orang merasa kesulitan untuk menemukan ketenangan dan keseimbangan dalam diri mereka. Stres, kecemasan, dan masalah kesehatan fisik maupun mental menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Meskipun berbagai metode pengelolaan diri telah banyak ditemukan, terkadang solusi sederhana yang berasal dari tradisi spiritual dan kebiasaan sehari-hari justru bisa memberikan dampak besar. Salah satu aspek yang seringkali dilupakan dalam menjaga kesejahteraan tubuh dan jiwa adalah cara kita memperlakukan tubuh, khususnya bagian yang paling dekat dengan pikiran, lidah. Gerakan sederhana seperti menekuk lidah ke atas ternyata menyimpan potensi besar dalam mendukung banyak aspek kehidupan kita, mulai dari kesehatan fisik hingga kedamaian batin. Fenomena ini bukan hanya sekedar kebiasaan, namun juga terkait dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam dan didukung oleh pengetahuan ilmiah. Berikut ini 10 manfaat menekuk lidah ke atas, menurut pengetahuan Islami. 1. Menenangkan pikiran. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang?" Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan hati dapat dicapai melalui aktivitas yang berhubungan dengan zikir dan konsentrasi kepada Allah, termasuk teknik fisik yang mendukungnya. Menekuk lidah ke atas, meskipun terlihat sederhana, merupakan salah satu bentuk gerakan tubuh yang dapat membantu seseorang mencapai keadaan rileks dan tenang. Gerakan ini dikenal dalam berbagai tradisi, termasuk dalam Islam, yang mengaitkannya dengan praktik khusyuk dalam ibadah seperti sholat dan zikir. Secara fisiologis, posisi lidah ini merangsang saraf vagus, yang berfungsi untuk menurunkan tingkat stres dan menenangkan sistem saraf. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Diam itu sebagian dari kebijaksanaan." Diam dalam hal ini melibatkan pengendalian lidah, baik secara verbal maupun fisik. Dengan menekuk lidah ke atas, seseorang juga dapat mempraktikkan jeda yang diperlukan untuk merenung dan mengontrol emosi. Aktivitas ini membantu mengalirkan darah ke otak dengan lebih baik, sehingga meningkatkan fungsi kognitif yang mendukung ketenangan mental. Dalam perspektif spiritual, ketenangan pikiran adalah syarat utama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai keharmonisan batin. Sebagai salah satu alat meditasi Islami, posisi lidah ke atas dapat dipadukan dengan doa atau zikir untuk memperkuat koneksi batin dengan Sang Pencipta. Menurut ahli neurologi, menekuk lidah ke atas mengaktifkan bagian otak yang berhubungan dengan pengendalian diri dan emosi. Dalam praktik ibadah, teknik ini dapat digunakan sebagai alat untuk membantu fokus dan menyingkirkan gangguan pikiran. Keadaan tenang yang dicapai dari gerakan ini juga sejalan dengan perintah Allah untuk tidak tergesa-gesa dalam setiap aspek kehidupan. Menekuk lidah ke atas dapat dikaitkan dengan upaya untuk mengalihkan perhatian dari rangsangan eksternal ke dalam diri, yang penting dalam ibadah seperti sholat. Dalam tradisi Islam, ketenangan pikiran dianggap sebagai nikmat besar yang harus selalu disyukuri. Teknik ini juga membantu mengatur ritme pernapasan, yang penting dalam menurunkan kadar kortisol, hormon stres. Dalam perspektif kesehatan, pernapasan yang stabil akan memengaruhi detak jantung dan menenangkan tubuh secara keseluruhan. Secara spiritual, ketenangan hati yang tercipta dari gerakan ini memudahkan seseorang untuk mendengar bisikan kebaikan dalam hati mereka. Hal ini juga selaras dengan tujuan hidup seorang Muslim, yaitu mencapai kedamaian dalam berhubungan dengan Allah, manusia, dan dirinya sendiri. Menekuk lidah ke atas dapat menjadi bagian dari kebiasaan baik yang membantu seseorang untuk tetap tenang dalam situasi sulit. Dalam Al-Quran dan hadis, ketenangan pikiran selalu dikaitkan dengan manfaat besar baik secara spiritual maupun kesehatan fisik. 2. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya." Ayat ini menunjukkan pentingnya fokus dan konsentrasi dalam ibadah. Menekuk lidah ke atas secara fisiologis memengaruhi aliran darah ke otak, yang dapat meningkatkan kemampuan untuk berkonsentrasi. Teknik ini sering digunakan dalam latihan meditasi Islami untuk membantu menjaga perhatian pada tujuan spiritual tertentu. Dalam konteks sholat,
Fokus adalah elemen penting agar seseorang dapat merasakan kedekatan dengan Allah. Ulama sepakat bahwa khusyuk adalah bagian dari konsentrasi yang harus dilatih. Salah satunya melalui pengendalian tubuh, termasuk lidah. Menurut penelitian modern, posisi lidah ke atas merangsang korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk perhatian dan pengambilan keputusan. Dalam aktivitas belajar atau bekerja, teknik ini dapat membantu meningkatkan efisiensi kognitif. Menurut hadis, Rasulullah sering berdiam diri dalam waktu tertentu untuk bermunajat, sebuah praktik yang melibatkan pengendalian diri penuh. Dengan menekuk lidah ke atas, seseorang dapat melatih dirinya untuk tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal eksternal. Teknik ini juga membantu meningkatkan koneksi antara pikiran dan tubuh, yang penting dalam menjalankan tugas dengan khusyuk. Dalam tradisi Islam, konsentrasi tinggi dianggap sebagai bentuk ibadah, terutama ketika digunakan untuk menyelesaikan tugas duniawi atau akhirat. Gerakan ini juga mendukung praktik pernapasan teratur, yang memiliki efek langsung pada kemampuan untuk tetap fokus. Fokus yang tercipta dari teknik ini memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif. Dalam dunia modern, di mana distraksi menjadi hal yang umum, teknik seperti ini dapat menjadi alat sederhana untuk melatih fokus. Dengan melatih posisi lidah ke atas, seseorang juga dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami informasi dengan lebih baik. Menurut ilmu neurologi, aktivitas sederhana ini dapat menstimulasi saraf tertentu yang mendukung pembelajaran. Dalam Islam, fokus dianggap sebagai salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Teknik ini juga membantu melatih kesabaran, yang merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan hidup. Dengan kombinasi fokus dan konsentrasi yang baik, seseorang dapat menjalani kehidupannya dengan lebih produktif. Dalam Islam, pentingnya fokus tercermin dalam berbagai ibadah, termasuk membaca Al-Quran dengan tartil dan menghayati maknanya. 3. Membantu pernapasan yang stabil. Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 48 Allah berfirman, "Dan kami jadikan angin itu sebagai rahmat bagi kalian." Ayat ini menegaskan pentingnya udara sebagai elemen kehidupan yang harus dijaga, termasuk melalui teknik pernapasan. Menekuk lidah ke atas secara tidak langsung membantu melatih teknik pernapasan yang lebih stabil. Teknik ini mengatur aliran udara melalui rongga mulut dan hidung, sehingga pernapasan menjadi lebih teratur. Dalam hadis, Rasulullah menekankan pentingnya kesehatan fisik, termasuk menjaga sistem pernapasan. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk mengambil napas lebih dalam, yang penting dalam mengoksigenasi tubuh dengan baik. Menurut sains, pernapasan yang stabil membantu menurunkan tingkat kecemasan dan memperbaiki suasana hati. Dalam konteks Islam, pernapasan sering dikaitkan dengan praktik zikir, di mana setiap hembusan napas menjadi sarana untuk mengingat Allah. Teknik menekuk lidah juga dapat mengurangi dengkuran, yang sering diakibatkan oleh penyumbatan saluran napas. Dalam kehidupan sehari-hari, pernapasan yang baik membantu meningkatkan stamina dan energi. Posisi lidah ke atas membantu membuka jalan napas, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti sleep apnea. Dalam tradisi Islami, pernapasan yang teratur dianggap membantu seseorang mencapai kondisi khusyuk. Teknik ini juga mendukung fungsi paru-paru dengan mengoptimalkan kapasitasnya untuk menyerap oksigen. Dengan menekuk lidah, seseorang juga dapat memperbaiki postur tubuh yang berkontribusi pada pernapasan yang lebih baik. Dalam tradisi medis Islam, pernapasan dianggap sebagai bagian penting dari kesehatan holistik. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk merasa lebih santai dalam situasi yang menegangkan. Stabilitas pernapasan yang dicapai dari teknik ini juga membantu menurunkan tekanan darah. Dalam Islam, menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari ibadah, dan pernapasan yang baik adalah elemen dasarnya. Teknik ini juga memengaruhi resonansi suara, yang penting dalam membaca Al-Quran dengan tartil. Dalam konteks modern, pernapasan yang baik telah terbukti mendukung produktivitas dan kesehatan mental. Dengan mengoptimalkan pernapasan, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara keseluruhan, yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menjaga amanah tubuh. 4. Membantu proses meditasi Islami. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 205 Allah berfirman, "Sebutlah nama
Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, yang menginspirasi umat Islam untuk mencari ketenangan batin melalui meditasi dan zikir. Menekuk lidah ke atas menjadi salah satu teknik fisik yang mendukung proses meditasi dengan mengalihkan fokus dari keributan dunia ke dalam kehampaan spiritual. Teknik ini mengajarkan konsentrasi yang mendalam, sehingga setiap hembusan napas dan getar pikiran semakin terarah menuju kesucian hati. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah menunjukkan betapa pentingnya menyucikan hati melalui zikir yang disertai dengan kesungguhan dan ketenangan. Gerakan menekuk lidah ke atas menstimulasi saraf di otak yang berperan dalam mengurangi gangguan pikiran sehingga meditasi dapat berlangsung lebih mendalam. Praktik ini mengarahkan perhatian pada setiap momen yang ada, sehingga pikiran tidak mudah melayang ke hal-hal duniawi yang mengganggu. Dengan mengontrol posisi lidah, seseorang juga mengontrol aliran energi dalam tubuh yang dapat mempengaruhi kualitas meditasi secara keseluruhan. Dalam tradisi Sufisme, teknik fisik seperti ini sering dipadukan dengan pujian dan lagu-lagu spiritual untuk mencapai kondisi ekstase batin. Meditasi dengan dukungan teknik ini mendorong penyerapan makna zikir secara lebih menyeluruh, sesuai dengan pesan dalam zikir Nabi. Aktivitas ini juga membantu menurunkan frekuensi denyut jantung, sehingga memberi ruang bagi kesunyian batin yang ideal untuk bermunajat. Para ulama menekankan pentingnya pengendalian diri, dan teknik menekuk lidah ke atas merupakan salah satu metode praktis untuk mencapai pengendalian tersebut. Praktik meditasi ini mengkombinasikan elemen spiritual dan fisik yang saling mendukung, sehingga menghasilkan keadaan batin yang harmonis. Ketika seseorang melibatkan tubuh secara aktif dalam meditasi, dimungkinkan untuk mencapai dimensi spiritual yang lebih tinggi. Teknik ini membantu menyatupadukan kesadaran tubuh dan jiwa, yang merupakan inti dari ibadah dalam Islam. Melalui latihan yang konsisten, manfaat meditasi dengan pendekatan ini dapat dirasakan dalam keseharian, terutama dalam menghadapi stres dan kecemasan. Pernafasan yang dalam dan teratur, yang dihasilkan dari teknik ini, menjadi fondasi penting dalam memperkuat khusyuk dan keikhlasan dalam zikir. Dalam konteks modern, teknik meditasi ini juga diakui oleh ilmu psikologi sebagai alat efektif untuk mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dengan mengatur pernapasan dan posisi lidah, seseorang secara tidak langsung mempersiapkan tubuh untuk menerima energi spiritual yang membawa keseimbangan hidup. Pendekatan ini sejalan dengan anjuran Rasulullah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan pengendalian diri. Keseluruhan praktik meditasi yang menggabungkan teknik fisik dan spiritual ini menghasilkan proses mendalam untuk mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta. 5. Meningkatkan artikulasi dalam bicara. Dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 45 Allah berfirman, Allah yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, yang menekankan pentingnya kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dalam penyampaian ilmu. Menekuk lidah ke atas dapat berperan sebagai latihan untuk memperbaiki pengucapan dan artikulasi dalam berbicara, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas. Teknik ini melatih otot-otot di sekitar mulut dan lidah, yang secara langsung mempengaruhi kejelasan pelafalan kata-kata saat berdakwah atau berdiskusi. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah pernah menekankan pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas agar pesan kebaikan tidak tersalahartikan. Aktivitas ini mendorong koordinasi antara sistem saraf dan otot, menghasilkan kemampuan bicara yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pendengar. Para ahli bahasa modern menyatakan bahwa latihan fisik seperti menekuk lidah dapat meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot-otot yang digunakan dalam berkomunikasi. Dengan artikulasi yang baik, seseorang dapat menghindari kesalahpahaman dalam penyampaian pesan, yang merupakan hal penting dalam dakwah dan pengajaran Islam. Ulama menganggap kemampuan berbicara yang fasih sebagai cerminan pemahaman mendalam terhadap ilmu agama yang ingin disampaikan kepada umat. Teknik ini membantu mengontrol cara pengucapan huruf-huruf yang biasanya sulit diucapkan, sehingga mengoptimalkan komunikasi lisan. Dengan gerakan yang konsisten, kebiasaan menekuk lidah ke atas juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara di depan publik. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan, dan latihan fisik semacam ini memfasilitasi proses tersebut. Dalam konteks dakwah, kemampuan berbahasa yang jelas dan tegas sangat penting untuk menyampaikan pesan Islam dengan benar dan menyeluruh. Teknik ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks ibadah,
tetapi juga berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam interaksi sosial. Perbaikan artikulasi melalui latihan menekuk lidah dapat membantu mengurangi gangguan seperti gagap yang sering menghambat komunikasi efektif. Latihan ini juga berkontribusi terhadap pengembangan otak yang lebih responsif terhadap rangsangan linguistik, sehingga meningkatkan daya ingat dan pemahaman. Pemanfaatan gerakan tubuh yang sederhana namun terstruktur ini mencerminkan betapa pentingnya keselarasan antara tubuh dan pikiran dalam Islam. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai posisi lidah, seseorang dapat menyampaikan nasihat, ceramah, ataupun pembelajaran dengan lebih mendalam. Hal ini menjadi contoh nyata bahwa latihan fisik sederhana dapat menunjang kemampuan intelektual dan spiritual secara bersamaan. Untuk para ustadz dan pendakwah, teknik ini tidak hanya memperbaiki cara berbicara tetapi juga memperkuat kehadiran dan penyampaian pesan. Oleh karena itu, latihan menekuk lidah ke atas adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi yang sejalan dengan tuntunan ajaran Islam dalam menyebarkan kebenaran. 6. Melatih kesabaran. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 5 Allah berfirman, "Maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik, yang memberikan arahan penting untuk mengembangkan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian." Menekuk lidah ke atas sebagai teknik pengendalian diri secara fisik merupakan salah satu cara untuk melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Teknik ini mengajarkan individu untuk menahan diri dari impuls reaktif dan meningkatkan kemampuan menahan emosi dalam situasi penuh tekanan. Dalam hadits riwayat Abu Daud, Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang menahan amarahnya, maka baginya pahala." Dengan mengadopsi teknik ini, seseorang belajar untuk mengendalikan reaksi verbal yang bisa timbul secara spontan ketika dihadapkan pada situasi emosional. Latihan ini menghubungkan aspek fisik dan mental yang memungkinkan seseorang untuk mengasah kesabaran secara holistik. Proses mengatur posisi lidah menciptakan jeda yang membantu menenangkan pikiran sebelum merespons rangsangan negatif. Dalam tradisi Islam, kesabaran dianggap sebagai salah satu kebajikan penting yang harus dikembangkan oleh setiap muslim dalam menghadapi tantangan hidup. Teknik menekuk lidah dapat digunakan sebagai momen refleksi singkat yang mengarahkan hati kepada hikmah di balik setiap ujian. Para ulama menyatakan bahwa kesabaran adalah pondasi dalam menggapai ridho Allah dan merupakan tanda kekuatan spiritual yang mendalam. Teknik ini menginspirasi pengendalian diri yang konsisten, sehingga memungkinkan seseorang untuk tidak terprovokasi oleh keadaan sekitarnya. Dengan latihan rutin, manfaat teknik menekuk lidah dapat membawa perubahan positif dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam mengelola amarah. Kesabaran yang terbentuk dari disiplin diri akan memperkuat ikatan batin dengan Allah dan mendekatkan seseorang kepada tujuan akhir kehidupan. Dengan senantiasa mengingat anjuran Allah untuk bersabar, teknik fisik ini membantu menanamkan keteguhan hati dalam berbagai situasi kehidupan. Dalam konteks sosial, kesabaran memungkinkan terjalinnya hubungan yang harmonis dan mengurangi konflik interpersonal. Teknik tersebut juga berperan dalam meminimalisir impulsif yang bisa berakibat pada tindakan yang menyesal kemudian hari. Perbaikan kesabaran sebagai hasil latihan konsisten juga didukung oleh ilmu psikologi yang mengaitkan pengendalian tubuh dengan peningkatan stabilitas emosional. Praktik ini membuktikan bahwa pengembangan sifat sabar tidak hanya bergantung pada aspek spiritual, tetapi juga pada latihan fisik yang sederhana. Menggabungkan ajaran agama dan teknik pengendalian diri ini memberi contoh bagaimana Islam memanfaatkan keseimbangan antara raga dan jiwa dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, latihan menekuk lidah ke atas menjadi metode efektif untuk mengasah kesabaran, yang sangat dianjurkan dalam setiap aspek kehidupan seorang Muslim. 7. Mendukung kesehatan oral. Dalam Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 4 Allah berfirman, "Dan bersihkanlah pakaianmu," yang secara konseptual dapat dikaitkan dengan pentingnya menjaga kebersihan, termasuk kebersihan mulut. Menekuk lidah ke atas merupakan salah satu latihan fisik yang berkontribusi untuk mendukung kesehatan oral melalui stimulasi pada rongga mulut. Teknik ini membantu dalam mengeluarkan kotoran serta sisa makanan yang mungkin tertinggal di belakang lidah, sehingga menjaga kebersihan mulut secara lebih menyeluruh. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah menganjurkan penggunaan siwak sebagai bagian dari menjaga kebersihan gigi dan mulut. Praktik menekuk lidah ke atas mendukung mekanisme alami tubuh dalam menghasilkan air liur yang berfungsi sebagai antiseptik alami.
Air liur tersebut memiliki peran penting dalam menetralkan asam di dalam mulut sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan gigi. Dengan latihan yang teratur, posisi lidah dapat membantu mengurangi risiko infeksi bakteri di rongga mulut yang berdampak buruk pada kesehatan gigi. Teknik ini juga merangsang kelenjar ludah, sehingga meningkatkan produksi air liur dan menjaga kelembapan mulut secara optimal. Kesehatan oral merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan, yang harus dipelihara sebagaimana amanah yang diberikan Allah. Para ulama mengajarkan bahwa menjaga kebersihan fisik, termasuk mulut, merupakan wujud nyata dari syukur atas nikmat kesehatan yang diberikan. Praktik ini sejalan dengan konsep pengendalian diri dalam Islam, di mana setiap tindakan kecil pun harus dilakukan dengan kesadaran dan disiplin. Dalam penelitian modern, stimulasi pada otot-otot mulut diketahui dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah di area tersebut, mendukung kesehatan jaringan gusi. Teknik menekuk lidah ke atas juga memberikan dampak positif dalam mengurangi risiko bau mulut yang tidak sedap. Dengan menjaga kebersihan mulut, seseorang turut menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah seperti sholat dengan khusyuk dan penuh konsentrasi. Latihan sederhana ini dapat dilakukan kapan saja, sehingga mudah dijadikan rutinitas harian bagi setiap muslim. Konsistensi dalam melakukan teknik ini juga membantu mencegah masalah kesehatan mulut jangka panjang, seperti penyakit periodontal. Mengintegrasikan latihan menekuk lidah ke dalam pola hidup sehari-hari merupakan bentuk upaya menjaga amanah tubuh yang harus dirawat dan dilestarikan. Kebersihan mulut yang terjaga juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri saat berinteraksi sosial dalam masyarakat. Praktik ini menunjukkan bagaimana interaksi antara aspek spiritual dan kesehatan fisik dalam Islam berjalan seiring untuk menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan begitu, menjaga kesehatan oral melalui teknik menekuk lidah ke atas menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip hidup bersih dan sehat yang dianjurkan dalam Islam. 8. Membantu keseimbangan tubuh. Dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat 4 Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang mengandung pesan bahwa tubuh manusia diberikan bentuk dan fungsi yang optimal oleh Allah." Menekuk lidah ke atas ternyata tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan mental, melainkan juga berperan dalam mendukung keseimbangan fisik tubuh secara keseluruhan. Teknik ini berkontribusi dalam memperbaiki postur tubuh dengan memberikan stimulasi pada otot-otot di sekitar kepala dan leher yang mendukung keseimbangan. Para ulama berpendapat bahwa menjaga tubuh dalam kondisi seimbang adalah bagian dari amanah yang harus dijaga, karena tubuh merupakan titipan Allah. Dalam praktik sehari-hari, posisi lidah ke atas dapat membantu mengoreksi posisi kepala yang terlalu condong ke satu sisi, sehingga mengurangi ketegangan otot leher. Penjelasan logis dari ilmu fisiologi mengungkapkan bahwa stimulasi saraf melalui teknik ini dapat meningkatkan koordinasi antara sistem vestibular dan motorik, yang berperan dalam keseimbangan. Teknik ini membantu mengoptimalkan aliran energi dalam tubuh, sehingga mendukung keselarasan antara fungsi fisik dan mental. Dengan menjaga keseimbangan tubuh, seseorang pun lebih mudah untuk beraktivitas dengan efektif dan efisien, terutama dalam menjalankan ibadah. Banyak praktisi olahraga mempercayai bahwa latihan sederhana seperti ini dapat memperbaiki postur dan membantu mencegah cedera akibat ketidakseimbangan otot. Dalam konteks spiritual, tubuh yang seimbang merupakan modal penting untuk mencapai kedekatan dengan Allah dalam setiap ibadah. Teknik menekuk lidah ke atas juga dianggap sebagai bagian dari latihan kesadaran tubuh yang mengintegrasikan pikiran dan gerakan fisik secara harmonis. Keseimbangan yang dicapai melalui latihan ini mendorong peredaran darah yang lebih lancar ke seluruh tubuh, sehingga mendukung kesehatan organ-organ vital. Pada level mikro, stimulasi otot-otot kecil di sekitar rongga mulut membantu menyelaraskan fungsi saraf dan menjaga keseimbangan internal tubuh. Para ahli kesehatan modern menekankan bahwa latihan fisik sederhana tetap memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup, termasuk keseimbangan postural. Teknik ini juga membantu mengurangi ketegangan otot yang kerap menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan nyeri pada tubuh. Dalam Islam, menjaga tubuh yang seimbang merupakan bagian dari upaya mempertahankan amanah yang diberikan Allah untuk mengelola kesehatan. Dengan rutin melakukan latihan ini, seseorang dapat merasakan peningkatan fleksibilitas dan kekuatan otot-otot yang mendukung stabilitas tubuh. Keseimbangan yang tercipta tidak hanya berpengaruh pada aspek fisik,
tetapi juga mendukung kestabilan emosi dan mental seseorang. Teknik menekuk lidah ke atas menjadi salah satu cara sederhana namun efektif untuk mewujudkan keharmonisan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dengan demikian, penerapan teknik ini mendemonstrasikan bagaimana prinsip hidup seimbang dalam Islam dapat diimplementasikan melalui tindakan kecil yang membawa dampak besar dalam hidup. 9. Menenangkan emosi. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, "Dan tahanlah amarahmu, maafkanlah manusia," yang mengajarkan pentingnya menundukkan emosi sebagai bagian dari akhlak mulia. Menekuk lidah ke atas merupakan salah satu teknik fisik yang dapat membantu seseorang mengelola emosinya dengan lebih bijak dan terkendali. Teknik ini berfungsi sebagai pengingat untuk tidak segera bereaksi secara emosional terhadap setiap rangsangan yang datang dari luar. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, "Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya saat marah." Dengan mengatur posisi lidah, individu diberikan jeda singkat yang membantu menenangkan otak sebelum merespon situasi yang memicu kemarahan. Praktik sederhana ini menyediakan momen untuk merenung dan mengambil sikap lebih reflektif, yang merupakan inti dari pengendalian emosi dalam Islam. Secara ilmiah, stimulasi otot-otot mulut melalui teknik ini dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang berperan sebagai penenang alami bagi tubuh. Melalui latihan konsisten, seseorang dapat meningkatkan kesabaran dan kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh provokasi luar secara impulsif. Teknik ini membantu menekan aktivitas impulsif di otak yang seringkali memicu reaksi emosional berlebihan. Dengan demikian, menekuk lidah ke atas dapat dilihat sebagai bentuk latihan mindfulness yang mendukung pengendalian diri secara menyeluruh. Praktik ini mengajarkan untuk menyisihkan jeda sejenak sebelum memberikan respon, sehingga dapat mengurangi intensitas amarah atau frustrasi. Dalam kerangka Islam, pengendalian emosi adalah salah satu aspek penting untuk mencapai ketenangan hati dan hubungan yang harmonis dengan sesama. Para ulama menekankan bahwa menahan amarah adalah bagian dari keimanan yang mencerminkan keteladanan akhlak Rasulullah. Dengan mengimplementasikan teknik sederhana ini, seseorang dapat lebih mudah menghadapi situasi konflik tanpa harus larut dalam kemarahan yang berkepanjangan. Proses pengendalian emosi melalui latihan fisik juga dapat memperkuat daya tahan mental dan meningkatkan kapasitas untuk berpikir jernih. Peningkatan kontrol emosi melalui teknik ini berdampak positif tidak hanya pada hubungan interpersonal, tetapi juga pada kesehatan fisik secara umum. Dalam ilmu psikologi modern, praktik pengendalian diri terbukti dapat mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan stres kronis. Teknik ini mendukung terciptanya suasana hati yang stabil, yang selanjutnya meningkatkan kemampuan untuk menjalani berbagai aktivitas dengan efektif. Dengan penanaman kebiasaan pengendalian diri melalui latihan menekuk lidah, seseorang semakin mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin. Secara keseluruhan, implementasi teknik ini memampukan individu untuk menenangkan emosi, sejalan dengan tuntunan ajaran Islam yang mengutamakan kesabaran dan kebijaksanaan. 10. Membantu proses zikir dan doa. Dalam Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 8 Allah berfirman, "Maka sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati," yang mendorong umat Islam untuk selalu mengingat Allah melalui zikir dan doa. Menekuk lidah ke atas sebagai teknik fisik berperan dalam menyiapkan tubuh dan pikiran untuk memasuki kondisi spiritual yang lebih mendalam. Teknik ini membantu mengalihkan fokus dari hal-hal duniawi sehingga memungkinkan seseorang untuk lebih khusyuk dalam berzikir. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah menyatakan, zikir adalah penyejuk hati, yang menegaskan betapa pentingnya konsentrasi dalam beribadah. Dengan mengatur posisi lidah, seseorang dapat mencapai kondisi ketenangan batin yang diperlukan untuk melantunkan zikir secara mendalam. Teknik ini juga mendukung ritme pernapasan yang teratur, sehingga membantu menjaga suara dan getaran yang harmonis saat berzikir. Dalam praktik zikir, penyusunan napas dan suara adalah elemen penting yang dapat dipengaruhi oleh posisi lidah yang tepat. Gerakan halus ini dianggap sebagai bentuk latihan fisik yang menyelaraskan aspek jasmani dan rohani, yang sangat dihargai dalam tradisi Islam. Dengan latihan konsisten, seseorang dapat mengalami peningkatan kualitas suara zikir yang diiringi dengan resonansi spiritual yang lebih kuat.
Para ulama menekankan bahwa kedekatan dengan Allah dapat dicapai melalui zikir yang dilakukan dengan penuh perhatian dan kesadaran. Teknik ini mengarahkan hati dan pikiran untuk tidak terpecah oleh gangguan eksternal, sehingga doa dapat ditunaikan dengan lebih khusyuk. Dalam konteks modern, keteraturan posisi lidah saat zikir juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa keselarasan tubuh berpengaruh pada kualitas meditasi spiritual. Pengendalian diri melalui teknik ini membantu menjaga keikhlasan dalam berdoa, yang merupakan esensi dari ibadah dalam Islam. Ketika seseorang mampu mengendalikan aspek fisik, maka kualitas zikir dan doa pun akan meningkat, sejalan dengan anjuran Rasulullah. Teknik menekuk lidah ke atas dapat dijadikan rutinitas sebelum memulai sesi doa atau zikir, sehingga membantu menciptakan atmosfer suci dan tenang. Metode ini memberikan sinergi antara ritual fisik dan spiritual yang selaras, mendukung terciptanya konsentrasi dalam menyembah Allah. Dengan setiap hembusan napas yang teratur, pikiran semakin disucikan, membawa individu lebih dekat kepada Sang Pencipta dalam setiap zikir. Praktik ini juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam setiap aspek ibadah, sebagaimana diajarkan oleh para nabi dan ulama. Keharmonisan antara tubuh dan jiwa yang dicapai melalui teknik ini memudahkan proses kontemplasi mendalam dalam ibadah sehari-hari. Oleh karena itu, menerapkan teknik menekuk lidah ke atas dalam proses zikir dan doa adalah salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan kualitas keimanan, sekaligus memenuhi tuntunan ajaran Islam yang menyatukan aspek spiritual dan fisik dalam beribadah.